Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Ade Winarti Bula dari 411241088. Saya dari Universitas Dian Nusantara, Fakultas Teknik dan Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya, mata kuliah Pendidikan Agama Kristen Protestan, dan judul materi Iman Kristiani dan Kerukunan Hidup Umat Beragama. Pengertian iman Kristiani. Iman Kristiani adalah keyakinan kepercayaan umat Kristen kepada Allah sebagaimana dinyatakan melalui Yesus Kristus, yaitu 1. Percaya kepada Allah Tritunggal, 2. Percaya bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat, 3. Hidup sesuai ajaran Tuhan, dan yang keempat yaitu mengandalkan Tuhan dalam hidup. Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman dan Kristiani memiliki arti yang berbeda. Iman adalah keyakinan atau kepercayaan, sedangkan Kristiani adalah hal-hal yang berkaitan dengan Kristus. Jadi, iman Kristiani adalah keyakinan kepada Allah melalui Yesus Kristus sesuai ajaran Kristen. Selanjutnya yaitu pengertian kerukunan beragama. Kerukunan beragama adalah keadaan di mana umat dari berbagai agama hidup berdampingan secara damai, saling menghormati dan saling bekerja sama tanpa memaksakan keyakinan satu sama lain. Beberapa ayat Alkitab menegaskan pentingnya perdamaian dan kerukunan. Pertama yaitu, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Terdapat dalam Matius pasal 5 ayat 9. Kedua, usahakanlah yang baik bagi semua orang. Terdapat dalam surat Galatia pasal 6 ayat 10. Ketiga yaitu, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 14. Hubungan iman Kristiani dan kerukunan. Iman Kristiani mendorong umat untuk, pertama, mengajarkan kasih kepada sesama. Kedua, mendorong hidup damai. Ketiga, mengajarkan toleransi dan menghargai perbedaan. Keempat yaitu, menghasilkan perbuatan baik untuk semua orang. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus pasal 2 ayat 17. Sikap Kristiani dalam kerukunan. Sikap Kristiani dalam kerukunan yaitu meliputi 1. Menghormati perbedaan, 2. Dialog dan kerjasama sosial, 3. Menjadi teladan. Filipi pasal 2 ayat 4 dikatakan bahwa janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Ayat ini mengajarkan bahwa seseorang yang percaya tidak boleh hidup egois atau hanya memikirkan kebutuhan, keuntungan, dan kepentingan dirinya sendiri. Sebagai umat Kristen, harus peduli kepada orang lain, mengutamakan sikap rendah hati, membangun kebersamaan dan kerukunan, serta meneladani sikap Kristus. Tantangan kerukunan beragama. Adapun yang menjadi tantangan dari hidup kerukunan secara beragama yaitu pertama, fanatisme berlebihan adalah sikap terlalu membela atau mengagungkan suatu kelompok, agama, suku, dan ataupun pandangan tertentu. Kedua yaitu hoax atau provokasi adalah informasi palsu berupa berita bohong atau cerita yang tidak benar, tetapi disebarkan seolah-olah itu adalah benar. Dan yang ketiga yaitu prasangka negatif adalah penilaian buruk terhadap seseorang atau kelompok sebelum mengenal atau mengetahui fakta yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu upaya mewujudkan kerukunan. Ada beberapa upaya untuk mewujudkan kerukunan yaitu pertama, saling menghormati perbedaan. Kedua, mengembangkan sikap toleransi. Ketiga, menghindari provokasi, hoaks, dan ajaran kebencian. Keempat, membangun komunikasi dan dialog antar umat beragama. Kelima, melakukan kerjasama sosial. Keenam, menumbuhkan sikap empati dan kepedulian. Ketujuh, pendidikan moral dan karakter.
Dan yang terakhir yaitu meneladani sikap fasih dalam ajaran agama. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah kerukunan antar umat beragama terwujud ketika setiap orang saling menghormati, bersikap toleran, menghindari fanatisme berlebihan, hoaks, provokasi, dan prasangka negatif. Iman Kristiani menjadi dasar bagi terciptanya kerukunan, karena nilai-nilai kasih, damai, dan kepedulian adalah fondasi utama untuk membangun kehidupan bersama yang rukun, damai, dan saling menghargai. Baik, demikian saja presentasi saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Shalom.